Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Syekh sakit keras dan mendekati ajalnya, putranya Abdul Wahid memohon nasihat beliau. Syekh kemudian memberinya wejangan, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepadanya. Jangan takut kepada siapapun selain Allah, dan jangan pula mengharapkan imbalan darinya atas kebajikan yang engkau lakukan kepadanya. Jangan andalkan makhluk untuk memenuhi seluruh kebutuhanmu. Mohonlah kepada Allah untuk memenuhi seluruh kebutuhanmu. Jangan bergantung kepada siapapun selain Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Berpegang teguhlah kepada tauhid. Berpegang teguhlah kepada tauhid. Berpegang teguhlah kepada tauhid. Pangkal segala kebajikan adalah tauhid. Bila hati bening bersama Allah, hati tak akan kosong dari kebaikan, dan kebaikan apapun tak akan keluar darinya. Aku adalah isi dan bukan kulit. Ketika ajalnya telah dekat, Syekh berkata kepada putra-putranya, menjauhlah dari sekitarku. Lahirnya memang aku bersama kalian, tetapi aku juga bersama yang lain yang tidak tampak oleh kalian. Jarak di antara aku dan kalian dan antara manusia seluruhnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi jangan analogikan aku dengan siapapun, dan jangan analogikan seseorang denganku. Di hadapanku telah hadir selain kalian. Beri tempat untuk mereka. Bersikaplah sopan terhadap mereka. Telah datang rahmat yang agung di sini. Jangan persempit tempat untuk mereka. Anakku, tidurlah di atas kasur qadar atau ketentuan Allah dengan berbantal kesabaran, menerimanya dengan lapang tanpa menggerutu, tetap mengabdi kepada Allah dengan berharap meraih pembebasan solusi darinya. Bila engkau lakukan itu, Allah Al-Muqaddir yang menetapkan qadar akan mencurahkan kepadamu sebagian karunia-Nya lebih daripada apa yang engkau minta dan engkau harapkan. Wahai kaumku, mari kita tunduk dan menerima segala ketetapan dan perbuatan Allah. Kita tundukkan kepada lahir dan batin menerima qadarnya. Kita terima dengan lapang qadar Allah dan membiarkan diri kita hanyut oleh qadarnya. Sebab ketetapan Allah bagaikan utusan kerajaan. Kita harus memperlakukannya dengan baik dan hormat, karena kita memandang pada yang mengutusnya. Bila kita memperlakukan ia seperti itu, maka ia dengan sukacita akan membawa kita kepada yang mengutusnya. Di sanalah ada pertolongan, kewalian Allah. Di sana telah tersedia minuman dari lautan ilmu Allah,
makanan karunia Allah yang amat tinggi, keterdekatan dan keakraban bersama Allah, dan limpahan rahmatnya. Anakku, ketika mencari dunia, jangan seperti pengumpul kayu bakar di malam hari. Ia tak tahu bahaya apa yang akan menimpanya lewat tangannya. Aku melihat perilakumu laksana pengumpul kayu bakar di malam yang pekat. Tak ada bulan, tak ada cahaya. Ia kerap terjerembab ke lubang yang permukaannya sempit, tetapi di dalamnya lebar. Ia tertutupi semak-semak belukar dan penuh dengan aneka binatang kecil berbahaya dan mematikan yang bisa saja membunuhnya. Kalau hendak mencari kayu bakar, carilah di siang hari. Sinar mentari akan membantumu terhindar dari mengambil apa yang membahayakanmu. Carilah dunia dengan diiringi mentari tauhid, syariat, dan takwa. Mentari inilah yang akan mencegahmu terperosok ke dalam jerat hawa nafsu, setan, dan kemusyrikan. Ia pula yang akan mencegahmu dari bersikap tergesa-gesa. Hati-hatilah terhadap rumah yang engkau tempati ini. Ke arah manapun engkau menoleh, binatang buas siap memangsa di sekitarmu. Petaka siap menerkammu. Beralihlah dari rumahmu atau dunia dan kembalilah kepada Allah Al-Haq Azza wa Jalla dengan hatimu. Jangan makan dengan tabiat buruk dan hawa nafsumu. Jangan makan kecuali dengan fatwa dari dua saksi yang sangat adil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mintalah fatwa kepada dua saksi lainnya, hatimu dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Quran, Sunnah, dan hatimu mengizinkanmu, tunggulah izin keempat, yakni kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Engkau mengaku mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi engkau malah mencari pujian manusia. Engkau laksana orang yang berkata, saya akan pergi ke Mekah, tetapi ia malah menuju Khurasan. Tentu saja ia jauh dari Mekah. Engkau mengaku bahwa hatimu telah keluar dari manusia, namun engkau masih takut pada kecamannya dan mengharapkan pujiannya. Lahirmu zuhud, tetapi batinmu gemar kesenangan duniawi. Lahiriahmu mencari ridha Allah, tetapi batiniahmu mencari pujian manusia. Persoalan mencari ridha Allah tidak cukup dengan pengakuan lisan. Mencari ridha Allah menuntutmu tidak mencari pujian manusia, tidak mencari balasan dunia, tidak pula balasan di akhirat, tidak mencari apapun selain Allah seutuhnya. Dia Maha Esa dan tidak menerima kecuali yang satu. Dia Maha Esa dan tidak menerima sekutu.
Dialah yang mengatur seluruh urusanmu. Karena itu, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sebagian ulama menuturkan bahwa orang yang berbuat kebaikan itu banyak, tetapi yang tidak berbuat dosa hanyalah orang siddiq atau benar. Orang siddiq meninggalkan dosa besar dan dosa kecil, kemudian mempertajam waroknya, tidak memperturutkan hawa nafsu, kemudian meninggalkan hal mubah yang masih bercampur dengan yang haram, dan akhirnya hanya mencari yang murni halal. Meskipun orang siddiq yang meninggalkan maksiat, menghabiskan sebagian besar siang dan malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi ia berdoa tapi tidak juga dikabulkan. Dia memohon kepada Allah tetapi belum juga diberi, mengadukan kesulitannya kepada Allah tetapi kesulitannya malah bertambah. Ia meminta solusi dan jalan keluar dari persoalan yang ia hadapi, tetapi solusi itu tak kunjung tiba. Ia bertakwa tetapi masih juga tidak memperoleh jalan keluar bagi persoalannya. Ia bertauhid dan ikhlas beramal. Meskipun demikian, ia tetap tegar dan sabar menghadapi pahitnya semua masalah yang ia hadapi. Ia tahu bahwa kesabarannya adalah obat penawar bagi hatinya, media untuk membeningkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga tahu bahwa kebaikan akan datang kepadanya setelah ujian ini. Ia tahu dengan ujian ini akan tampak siapa yang mukmin dan siapa yang munafik, siapa yang bertauhid dan siapa yang musyrik, siapa yang ikhlas beramal dan siapa yang riya, siapa yang berani dan siapa yang pengecut, siapa yang teguh dan siapa yang guncang, siapa yang sabar dan siapa yang gampang berkeluh kesah, siapa yang hak dan siapa yang batil, siapa yang benar dan siapa yang bohong, siapa yang mencintai Allah dan siapa yang membencinya, siapa yang mengikuti sunnah Rasul dan siapa yang ahli bid'ah. Di dunia ini, jadilah engkau seperti orang yang tengah mengobati lukanya. Ia bersabar menelan pil pahit karena berharap petaka dan bencana yang menimpanya segera sirna dan berlalu. Allah Azza wa Jalla telah memberitahumu dua macam jihad, lahir dan batin. Jihad batin adalah jihad melawan hawa nafsu, perangai buruk, godaan syaitan, senantiasa bertobat dari segala maksiat dan kesalahan, dan meninggalkan selera yang diharamkan. Jihad lahir adalah jihad melawan orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melumpuhkan kekuatan pedang, panah dan tombak mereka, berperang dan bisa jadi terbunuh. Jihad batin lebih sulit daripada jihad lahir.
sebab jihad batin berkesinambungan dan berulang-ulang. Jihad batin lebih sulit karena ia memutus dan meninggalkan segala kebiasaan nafsu yang diharamkan, melaksanakan perintah syariat dan menahan diri dari segala larangannya. Siapa yang menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kedua macam jihad ini, ia akan dikaruniai keistimewaan di dunia dan akhirat. Luka pada tubuh seorang syahid bagaikan setetes darah pada tangan salah satu di antara kalian yang sengaja dikeluarkan dari tubuhnya untuk berbekam. Ia sama sekali tidak merasakan sakit. Kematian bagi orang yang berjuang melawan hawa nafsunya, yang bertobat dari segala dosa, laksana minuman segar bagi orang yang sedang kehausan.